Nah, untuk transformasi koordinat ini, ya saya ulangi lagi, Anda butuh untuk membiasakan ya untuk menggunakan rumus matriks transformasi koordinat yang dinamakan juga dengan matriks rotasi. Jadi eh, kita tidak lagi menggunakan matriks kekakuan biasa, tapi kita sudah menggunakan matriks kekakuan yang sudah dikombinasikan dengan rotasi ya, atau kita kenal dengan matriks rotasi. Nah, kemarin sudah kita kenal ada G1 sampai G6 dan G7 ya. Nah, matriks tersebutlah yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan balok atau batang yang tidak eh, horizontal. Baik, hari ini kita akan bahas satu contoh soal ya yang berkaitan masih dengan transformasi koordinat ya. Untuk itu kita coba lihat pembahasan kita kali ini. Eh, pada soal yang saya ajarkan minggu lalu itu baloknya horizontal dan vertikal. Nah, pada kali ini kita lihat baloknya yang pada bidang miring ya. Nah, biasanya dalam struktur ini kita akan disajikan dua jenis balok ya, yang mana satu dalam posisi miring ya. Sini tidak diberikan sudutnya, tapi hanya diberikan tinggi 3 meter dan panjang horizontalnya 3 meter. Jadi Anda bisa cari sendiri berapa sudutnya ya dengan Pitagoras ya. Jadi kalau dia 3 meter kali 3 meter, Anda bisa tentukan nanti di sini, misalkan di sini kita tarik garis ya, sini ada sudut, misalkan, nah ini sudut ini ya, ini kita dapatkan dengan cara Pitagoras ya, yaitu arsi tangen ya kan. Nah, misalkan ini sudutnya sudut theta misalkan, maka arsi tangen theta ya itu sama dengan ya y per x ya, y per x. Nah, y per x y-nya 3, x-nya 3. Jadi nanti kalau di kalkulator ketik arsi tangen atau tangen pangkat min 1 dari 3 per 3 kan 1 ya. 1. Ya, akan dapatnya di sudutnya berapa sih. Nah, dari soal ini juga kita diberikan informasi ada sebuah beban ya di sini ya, ada di sini diberikan beban merata ya, beban merata. Tapi ini ada satu beban terpusat. Panjang ini beban terpusat sebesar 5 ton ya di ujung atau di titik join 2, join 2 dan ada beban merata di sini tidak di sini informasi tidak ada persoalan ini ya. Nanti kita lihat pada penyelesaiannya. Di sini ada beban merata dari ujung 2 sampai ujung 3 ya, di mana ujung 1 itu adalah jepit ya, ujung 3 adalah sendi. Nah, di sini diberikan informasi Anda luas penampangnya. Luas penampang baloknya itu 50 cm kuadrat. Ya, bentuk penampang sini nggak bisa tahu, ditangkap saja bentuknya persegi ya, bentuknya persegi. Karena bentuk penampang balok ini bermacam-macam, ada yang bentuk huruf T, ada yang berbentuk huruf I, ya, dan macam-macam ya. Dan sini diberikan modulus elastisitasnya 2,1 kali 10 pangkat 6 kilogram per centimeter kuadrat. Dan diberikan informasi lagi momen inersia 2100 cm pangkat 4. Nah, sekarang kalau kita tentukan berapa DOF-nya, nah ini kita bikin dulu frame-nya seperti ini ya. Nah, dari sini kita ketahui pada ujung jepit, ya ujung jepit ini tidak satupun ada gaya-gaya yang terlepas. Semuanya nol ya, tidak ada yang terlepas, semuanya ditahan oleh jepit. Nah, pada ujung 2, karena ini ujung 2 tidak ada perletakan, Anda perhatikan di sini tidak ada perletakan, maka di sini semuanya ada. Satu, dua, tiga, semuanya ada beban yang terlepas, gaya-gaya yang terlepas. Pada ujung 3, ini sendi. Sendi ini dia tidak bisa menahan satu gaya, yaitu momen ya. Satu beban, yaitu momen. Nah, maka sini ada satu beban momen, masih ada tersisa, nanti kita namakan nomor 4. Jadi ada 1, 2, 3, 4 yang dari struktur ini yang terlepas. Nah, karena ada 4, maka kita tentukan DOF-nya ada 4 ya. Dan matrik kekakuannya 4 kali 4. Matrik kekakuan KS struktur atau global ya. Nah, kita sekarang meninjau dari satu masing-masing batang. Pada batang pertama, kita tahu dari hasil tangen 3/3 tadi adalah tetanya kita dapatkan 45 derajat. Ini bisa di kalkulator ya. Nah,
Tetanya 45 derajat, maka langsung kita cari nilai kosinus dan nilai sinus. Ya. Maka nilai kosinusnya dapat sini 0,707 dan nilai sinusnya adalah 0,707. Ini bisa pakai kalkulator. Nah, sini kita ketahui matriks rotasinya. Ini rumus umumnya ya. Ini sudah kita pelajari pada minggu lalu. Kosinus, sinus, 0, min sinus, kosinus 0, dan 0,01. Kita langsung masukin aja angka-angkanya. Ini adalah nilai lambdanya. Dari batang pertama ya. Lambda untuk batang pertama. Nah, sekarang pada batang kedua ini kita anggap sudutnya 0, karena dia horizontal saja. Maka cos 0 adalah 1, dan sin 0 adalah 0. Maka kita masukkan rotasi 2, C, S0, min S, C0, dan 0,01. Maka semuanya kita masukkan nilai-nilainya, maka nilainya adalah matriks diagonal ya, matematik identitas ya, 100, 010, 01 ya. Nah, selanjutnya kita cari matrik kekakuan. Nah, matrik kekakuan untuk transformasi koordinat beda ya. Kita pakai G ya, bukan pakai yang seperti kemarin ya. Nah, tapi sebenarnya G ini juga sama dengan dari modifikasi dari matrik kekakuan sebelumnya ya, jangan bingung ya. Nah, pada batang pertama, kita bisa perhatikan di sini pada batang pertama, ujung sini tetap 0, ujung sini 2, semuanya ada gaya ya. 1, 2, 3. Maka sini kita hitung dari horizontal ya. 1, 0 ya. 0, 0, 0. 1, 2, 3. Maka salin ulang di sini. 0, 0, 0, 1, 2, 3. Dan di sini juga 0, 0, 0, 1, 2, 3. Maka yang ada angkanya Anda bisa tarik garis ya. Maka yang kita gunakan adalah yang ada di dalam kotak warna kuning ini. Nah, ya. Nah ini yang kita gunakan. Ini sudah kita peroleh matriksnya dari rumus umumnya ya. Nah, kita ketahui matriks kekakuannya adalah 4 kali 4. Nah, 4 kali 4, maka kita salin ini ke sini. Nah, karena ini kan cuma 3 kali 3 ya, maka untuk menjadi 4 kali 4, ujung-ujungnya kita tambahkan ke 0. Ya, 0 semua nih ujung-ujungnya. Nah, selanjutnya, sudah Anda dapatkan ini, Anda cari nilai alfa dan nilai beta. Karena untuk mendapatkan nilai G, kita perlu mengetahui nilai alfa dan nilai beta ya. Alfa itu nilainya adalah E dikali I dibagi L pangkat 3. Tadi kan sudah ada informasi E-nya berapa, I-nya berapa, dan L-nya berapa sudah ketahui ya. Nah, maka kita dapatkan nilai alfa 5,773, untuk beta A kali L kuadrat dibagi I. Semuanya sudah ada nilainya, kita masukkan saja 4286,44. 4286. Selanjutnya batang kedua, ya. Oh, sebelum kita maaf dulu, kita cari dulu G-nya ya. Nah, G ini rumusnya sudah ada semua, tinggal salin ulang saja. Rumus ini kan sudah saya kasih kemarin. Cari G-nya berapa, G1, G2-nya berapa, G3 berapa. Kalau sudah dapat nilai G ini semua, masukkan ke dalam matriks K1. Ya, masukkan ke sini. Nah, selanjutnya kita cari batang kedua, sama, dengan cara yang sama. Pada batang kedua, Anda bisa perhatikan di sini, batang kedua ini terdiri dari titik join 2 dan titik join 3. Ini semua titik join 2 adalah 1, 2, 3, titik join 3, 0, 0, 4. Salin lagi ke sini. Ya, 1, 2, 3, 0, 0, 4. Di sini juga 1, 2, 3, 0, 0, 4. Maka kita akan memperoleh matriks kekakuannya adalah yang warna kuning ini. Nah, ya, kita hubungkan. Nah, kalau kita gabungkan semuanya akan menjadi matriks kita dua yang ukurannya 4 kali 4, semuanya ada nilai. Ya, tinggal kita salin aja. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke bawah sini, ini pindah ke bawah sini. Maka didapat semua K2-nya. Dan selanjutnya dicari lagi alfa dan betanya ya. Karena panjang batangnya barangkali tidak sama kan gitu ya. Kalau E-nya sama, I-nya sama, kalau L-nya kan beda, maka alfanya adalah E kali I kali per L pangkat 3, maka 3,528, dan beta A kali L kuadrat per I, maka hasilnya adalah 5.952,381 ya. Nah, K1, K2 kita dapatkan, kita gabungkan jadi KS ya. Nah, ini sudah kita cari G1-nya dulu. Nah, jangan gabung dengan KS. Di mana nilai KS ini adalah gabungan dari K1 ditambah K2. Cukup gabungkan saja, tambah saja. Maka didapatlah nilainya ini. Ya kan? Nah, yang perlu Anda perhatikan selanjutnya adalah nilai PS. Ya. Nilai PS kita ketahui di sini, pada batang pertama itu tidak ada beban yang diberikan di sini. Sedangkan pada batang kedua ada beban merata, ya. Nah, di sini nggak dikasih informasi beban meratanya berapa ya. Jadi kita anggap sudah ada angkanya. Ini hilang informasi kita di sini.
Nah, ada beban 5 ton dan ada beban merata sini. Anda cari lagi berapa. Pada batang kedua, itu dia terdapat gaya nomor satu 2 3 dan 4 di nomor 3 kan gitu ya. Nomor 2 ada satu 2 3, nomor 3 ada 4 tadi kan. Nah, 4 ini momen, di sini momen, di sini ada horizontal, ada vertikal, ada momen. Nah, jadi Anda cari lagi berapa torsi, torsi apa namanya ya, momen, momen arah saya gambarkan ya. Momen arah ke sini Anda cari dan momen arah ke sini. Pada batang di sini ada gaya ke atas ya. Nah, ini saja. Nah, ini saja. Horizontalnya itu tidak kita pakai. Jadi kita akan masukkan sini gaya vertikal, gaya momen, gaya vertikal, gaya momen ya. Nah, pada sini kita kedapatkan maka arah momennya sini dari hasil hitungan kita ya di ansuk 1, Anda belajar ansuk 1 itu didapatkan 0 min 11,25. Ini agak ribet karena kita ada beban terpusat sini ya. Jadi beban terpusat ini menyebabkan momen di antara titik 2 dan titik 3 tidak sama ya. Tidak sama. Beda kalau dia tidak ada beban terpusat. Itu bisa sama nilainya. Ya, min 1/12 L kuadrat kan gitu ya. Tapi kalau dia cuma ada beban terpusat, nah ini dia tidak sama momennya ya. Situ. Nah, jadi kita dapatkan beban-beban seperti ini. PS-nya kita dengan cara yang sama dengan cara kita kemarin ya, kita dapatkan berapa deformasi. Deformasi adalah nilai dari ini nilai dari inverse dari kekakuan ya, dari KS min 1. Jadi kan ini kan PS sama dengan KS kali US. Maka US sama dengan KS inverse ya, min 1 dikali kali PS ya. Nah, nah gitu kan. Maka dapatlah nilai US-nya ini. Nah, ini US-nya ya. Oke, ini dapat US-nya sudah dapat dengan cara yang sama ya. Nah, baru kita masuk ke koordinat lokal, U1 dan U2-nya. Dicari. Sama, 0, 0, 0. Tadi kan U1 kan 0, 0, 0, 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3-nya sudah dapat dari nilai ini. Ya. Sini kita masukin saja, tinggal salin ulang. Ini tinggal menyalin ulang saja ya. U1, dari sini kan kita dapatkan nilai. Nah, ini kita salin ulang ke U1, salin ulang lagi ke U2. Tinggal menyalin saja. Nah, maka kita dapatkan nilai U1 dan U2. Nah, baru dari nilai-nilai itu kita cari lagi nilai gaya batang ya. Gaya batang adalah K1 untuk P1 adalah K1 kali U1. U1 tadi sudah dapat, K1 sudah ada juga F1. Nah, F1 tadi eh, di balok pertama tidak ada 0 ya, F1-nya 0. Maka ini cukup kita kalikan K1 kali U1 saja. Maka sini ada ini ya. Ini untuk P. P ini beban. Nah, ini 18,8 di sini letaknya horizontal. Min 1,58 ini adalah vertikal, min 2,19 itu adalah momen ya. Jadi kita urutkan ini adalah eh, horizontal, ini vertikal, ini momen. Ini untuk ujung satu ya. Ujung duanya horizontalnya ini, vertikalnya ini dan ini momennya. Cukup Anda gambarkan gitu. Nah, ini ya. Nah, cukup salin saja. Begitu juga untuk batang 2. Ya, sudah kita dapatkan. Nah, tapi batang 2 ada beban ya. Karena ada beban, maka kita masukkan nilai F2-nya ada di sini. Nah, ini nilai F2 ya. Ini nilai F2. Maka kita dapatkan ini horizontal, vertikal, momen. Horizontal, vertikal, momen. Nah, tinggal kita masukkan di sini ya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini enak, kita bisa menggambar bidang pribadi diagram. Ya, tinggal kita gambar saja. Nah, ini sekilas dari contoh untuk transformasi koordinat, ya, yang mesti Anda ketahui dari eh, eh, bidang yang miring, ya, bidang miring. Sampai di sini ya silakan jika ada yang ingin ditanyakan, masih bingung, boleh konsultasi. Tidak mesti pelajaran ini, tapi bisa yang minggu lalu, Bapak juga. Ini sudah ada semua ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke pengenalan software ya. Pengenalan software. Saya akan open software.